Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 12 Agustus 2021, berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hak kerajaan surga itu seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia berserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu dengan segala utangku, akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, lalu katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada Al-Gujur sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, ia berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Saudara, hari ini kita diajak merenungkan kembali tentang pengampunan, tentang memaafkan. Jadi di sini yang disebut adalah mengampuni dan bukan sekedar memaafkan. Hari ini saya membaca di sebuah media sosial dari seorang tokoh Kristiani yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa memaafkan berbeda dengan mengampuni. Memaafkan itu hanya di permukaan, memaafkan tidak sulit. Ya, aku memaafkan. Tetapi mengampuni punya nilai rasa yang lebih dalam. Karena mengampuni harus dilakukan dari dalam hati. Jadi ketika kita mengampuni seseorang, hati kita benar-benar telah merubah situasi. Ketika kita berjarak dengan orang yang kita benci atau bermasalah dengan kita, dan kita menjadi mengampuninya, maka jarak itu hilang dan otomatis orang itu dekat kembali dengan kita. Dan itu sangat-sangat tidak mudah karena membutuhkan kerendahan hati. Maka Tuhan mengatakan tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Kita harus memberi pengampunan tanpa batas, ya, tanpa batas kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Tetapi saudara, memaafkan dan mengampuni itu sangat berat. Tetapi ada yang lebih berat lagi, yaitu meminta maaf dan memohon ampun. Itu juga butuh kerendahan hati yang luar biasa. Karena biasanya gengsi orang yang sangat tinggi, egoisme yang sangat mendominasi hatinya, tidak memberi ruang bagi tindakan yang dinamakan meminta maaf dan memohon ampun.
butuh suatu yang luar biasa sehingga orang bisa melakukan itu. Maka saudara, mari kita belajar dari sabda Tuhan hari ini untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, untuk mohon ampun saat kita berbuat salah pada orang lain, bukan sekedar memaafkan dan meminta maaf. Berkah